Ya. Selamat pagi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, baik ya. Revi, yang tidak hadir siapa nak? Hadir semua ya. 12 orang ya nak ya, betul ya? Oke, keren ya. Oke, nak sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita persiapkan semuanya ya. Dimulai dari alat tulisnya, silakan kalian keluarkan buku tulisnya, bahwa itu menunjukkan salah satu tanda kita siap untuk belajar matematika. Ya, keluarkan alat tulisnya seperti penggaris, pulpen, pensil, buku tulis matematika, catatan latihan, dan cetak matematika sudah diambil tadi ya. Cetak matematika sudah, gitu ya. Nah, selain itu juga coba kita cek nih kebersihan kelas kita nih. Tengok kalian samping kiri, samping kanan, belakang, depan, apakah masih ada sampah atau tidak? Oh, keren. Berarti tiket hari ini luar biasa. Kasih tepuk tangan lain. Bersih, rapi, nyaman kelasnya, luar biasa. Oke ya. Nah, Pak Reki ingin mereview sebentar deh sebelum Pak Reki menjelaskan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Waktu dulu mungkin kalian bersama dengan wali kelasnya atau guru dengan Pak Reki mungkin masih kelas 1. Kalian pernah membuat kesepakatan kelasnya? Betul ya? Ada yang masih ingat nggak kesepakatan kelas ini? Kita refleksi sedikit saja. Kesepakatan kelas yang sudah pernah kalian sepakati bersama-sama dengan guru, dengan wali kelas. Salah satu saja, apa kira-kira? Datang dengan tepat waktu. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Yang pertama datang tepat waktu, berarti keren ya. Tadi sudah. Terus dalam pembelajaran apa kira-kira kesepakatan kelasnya? Yang tadi kan dalam aturan sekolah. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam kelas apa kesepakatannya? Dalam belajar harus ngapain sih kira-kira? Ada nggak tertulis kemarin? Ada. Apa kira-kira? Harus aktif ketika guru memberikan proses pembelajaran ya. Harus aktif, berkolaboratif, tidak boleh bising, harus fokus. Itu kan kemarin yang kalian pernah buat sama gurunya. Gitu ya. Nah, itu harus kita refleksi bersama-sama sehingga itu menjadi modal kita nanti ketika kita melaksanakan proses ini. Jadi nanti tidak ada yang melanggar aturan itu. Ya, baik ya. Paham ya semuanya ya. Nah, oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar apa ya? Tentang apa? Masih bilangan berpangkat sebetulnya, betul nggak? Tapi tentang apa kira-kira? Terkait dengan apa? Dengan definisi bilangan berpangkat, kemudian apa lagi? Sifat-sifat daripada bilangan berpangkat itu sendiri, gitu kan? Nah, Pak Reki pengen tahu nih seberapa besar persen kalian menguasai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Reki. Silahkan keluarkan HP-nya masing-masing. Sudah dikeluarkan HP-nya masing-masing? Oke. Pak Reki ingin mengambil tes awal untuk melihat sejauh mana kalian menguasai materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada 5 soal nanti yang bisa kalian kerjakan. Yang punya HP silakan kalian buka browsing. Tahu browsing? You know browsing? Google. Bilangan 5 pangkat 3 dapat diartikan sebagai nah, yang segitiga itu 5 kali 5 kali 5. Yang lingkaran itu 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nih, tengok. Jawabannya mana kira-kira? Nah, nanti Pak Reki ke sana ya. Nah, 5 pangkat 3.
5/3 tulis di situ, pakai kertas. Ya, apa ini? Tidak apa-apa. Sudah? Enggak apa-apa. Sudah. Oke, berikutnya. Berikutnya ini layarnya tak besar, kita ini susah. Bilangan 30.000 dapat dinyatakan ke dalam bentuk pangkat, yaitu tengok 30.000. 30.000 itu tulis saja. 3/5, yang jajar jari 3/6, yang warna hijau 3/7. Masalah koreksi. Nah. Warna merah 3/4. Dapat. Bentuk sederhana dari 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 3. Yang merah jawabannya 10 pangkat min 3. Yang warna hijau jawabannya 10 pangkat min 5. Yang warna biru 10 pangkat min 4. Yang warna hijau 10 pangkat min 6. Yang merah utama. Yang merah 10 pangkat min 3. Kenapa Pak Eki memberikan soal seperti ini? Biar kalian tuh betul-betul ingat tentang materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kenapa demikian? Karena materi itu kita akan gunakan kembali pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dipakai lagi sama kita. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menggunakan konsep yang bilangan berpangkat tadi, seperti definisi, seperti sifat-sifat bilangan berpangkat itu untuk menghitung berat benda yang ada dalam wadah yang berbentuk kubus. Proses pembelajaran hari ini nanti kalian dibagi beberapa kelompok. Ada 3 kelompok karena kan 12 orang tuh, betul nggak? Satu kelompok berarti masing-masing ada berapa orang nak? 4 orang, 3 kelompok ya. Nah setelah itu nanti kalian diskusi kelompok dengan teman-teman kelompok kamu. Terus kemudian kalau misalkan sudah selesai nanti kalian presentasi ke depan kelas ya, di hadapan teman-teman kamu semuanya. Nanti pada inilah itu proses pembelajaran kalian pada hari ini ya. Penilaiannya nanti ada 3 yang akan Pak Devi nilai dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah penilaian yang barusan tadi. Oke, yang kedua nanti penilaian proses. Nah, yang terakhir nanti ada penilaian akhir. Bisa diberikan dalam bentuk kuis kalau sempat waktunya, atau nanti Pak Reki diberikan tugas saja, boleh dikerjakan di rumah masing-masing kalau nggak sempat waktunya. Paham? Oke. Nah, sebelum Pak Reki membagikan kalian dalam bentuk kelompok, Pak Reki ingin menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk menghitung berat ya benda dalam wadah yang berbentuk kubus, gitu kan? Oke, perhatikan kubus wadah namanya, bentuk kubus ya. Nah, dalam ini Pak Reki sudah memiliki tepung yang berulat. Bukan tepung yang berulat karena tepungnya sudah lama Pak Reki beli. Jadi dia berkumbang, bukan ulat kan? Berbinatang lah. Ya, ini ada tepung betul, ini bukan bedak, tapi tepung ya. Nah, tugas kita sebetulnya adalah menghitung berat. Berapa sih tepung ini beratnya? Tapi tidak menggunakan timbangan gitu, nggak boleh. Ya, makanya dari itu tujuan kita pada hari ini adalah bagaimana caranya konsep bilangan berpangkat itu bisa kita gunakan untuk menghitung berat dari tepung itu. Yuk perhatikan baik-baik. Pinjam dulu penggarisnya saya. Jadi Pak Reki akan memberikan konsep bagaimana cara menghitung beratnya. Nah, nanti kalian aplikasikan ke dalam diskusi kelompok. Kita hitung ketinggian tepungnya atau sisi panjang daripada si kubusnya ya. Meter situ 9 cm betul? Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk menghitung berat si benda yang terdapat dalam wadah, ada 2 langkah yang bisa kalian lakukan. Paham? Ada berapa langkahnya? 2 langkah. Langkah pertama, Pak Reki akan memberikan konsepnya. Langkah pertama atau langkah 1, hitung volume kubus yang sudah terisi tepung. Nanti dulu dicatat. Mari tidak suruh kalian dicatat. Udahlah. Yang
kita sudah mengukur tingginya. Oke? Yang pertama apa sayang? Hitung volume kubus yang sudah terisi benda itu. Oke? Tadi berapa senti? 9. Berarti kita bikin di sini diketahui panjang kubus atau disimbolkan dengan huruf S, yaitu 9 cm. Selesai. Hanya satu saja pengukurannya. Langsung habis diketahui apa biasanya? Ditanya. Yang ditanya adalah volume kubus atau bisa kita simbolkan dengan huruf V. Paham ya? Karena ini ditanya maka harus diberikan tanda tanya. Kemudian habis ditanya apa? Dijawab. Apa yang kita jawab? Volume kubusnya berapa sih sebetulnya, kan gitu. Maka nanti bisa kita tulis V karena volume sama dengan apa volume kubus? Sisi dipangkat 3. Atau bisa kita tulis dengan huruf S dipangkat 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut, yuk sekarang S-nya kita ganti dengan huruf kita ganti dengan angka. Angkanya berapa di situ? Berarti 9 dipangkat 3. Nah, yuk sekarang kita gunakan konsep definisi daripada bilangan berpangkat. 9 dipangkat 3 itu artinya apa, kan? 9. Keren sekali ya kalian. Berarti masih ingat 9 kali 9 dikali 9 karena dipangkat 3. Betul ya? Nah sekarang kita hitungnya 9 kali 9 kali 9. Cara hitungnya adalah kalikan dulu dua angka pertama. 9 dikali 9 berapa? 18. Waduh, luar biasa sekali kamu. Itu kalau bisa ditambah 18 bisa dengan PD-nya luar biasa. Tepuk tangan untuk si. Keren ya, percaya diri. Belum lanjut ke depan sudah percaya diri duluan. 81. Tuh, kemudian dikalikan lagi dengan angka 9, betul? Ya, dikalikan lagi dengan 9. Yuk, sekarang kita kalikan 9 dikali 1. 9 dikali 8. 72, betul Revi. Revi keren, 72 katanya, tapi dia bilang Yulera. Keren, dia bagus. 72 Revi luar biasa ya, tidak menggunakan kata-kata tapi dengan menggunakan kemuahan. 70 dong. Nah, sebelum masuk ke sini Pak Neki pengen SPing dulu sama kalian kan. Pengen SPing dulu. Ya, keren dia luar biasa sekali. Ditanya sama Pak Neki bukan menjawab dengan menggunakan lisan gitu kan, tapi dijawab dengan keren ya. Tapi Pak Neki sampai ke telinga Pak Neki bahwa dia ternyata mengucapkan 72 sebenarnya, tapi nggak tersampaikan di rumah. Oke. Kalau Pak Neki bilang tepuk matematika, maka nanti jawabannya itu adalah dengan gerakan. Nah, gerakannya itu adalah tepuk matematika. Kasus dulu. Tepuk matematika. Gampang-gampang, mudah-mudah, asik-asik. Gitu ya. Berarti ada 3 gerakan. Tepuk matematika, contoh. Tepuk matematika. Gampang-gampang, mudah-mudah, asik-asik. Gitu, oke? Tepuk matematika. Gampang-gampang, mudah-mudah, asik-asik. Luar biasa ya, keren ya. Gitu, nanti kalau misalnya kamu mau ngapa lagi ya nanti kalau kita ice breaking lagi. Ya, oke. Lanjut. Berapa tadi nak hasilnya, Revi? 72. Oke, 72. Tapi satuannya adalah sentimeter. Karena tadi dikali 3 kali, maka harus dipangkat dengan 3. Berarti jawaban untuk langkah yang pertama adalah 72 cm pangkat 3. Tetapi harus kita ubah. Oh, 729. Tadi siapa yang bilang 72? 729 cm pangkat 3. Tetapi harus kita ubah nak cm pangkat 3 menjadi meter pangkat 3. Caranya adalah si hasilnya yang ini 729 ini kamu kali dengan 0,0000001. Berarti nolnya ada 6. Kalau kita ubah ke meter pangkat 3, satuannya langsung berubah menjadi meter pangkat 3.
kamu nyatakan ke dalam bentuk pangkat menjadi, ayo tulis ulang 729-nya. 729 kali 10 pangkat min. Nah, karena nolnya kan 6 kali tadi ya. Satuannya adalah meter pangkat 3. Selesailah langkah yang pertama. Barulah kita menghitung berat si tepung ini yang sudah tumpah. Ya, berat tepung ini yang sudah tumpah dengan menggunakan langkah yang kedua. Langkah yang terakhir, sampai di sini ada pertanyaan tak? Langkah yang kedua adalah tinggal menghitung. Akan itu bersemut tuh. Bulannya bersemut di bawah. Menghitung apa tujuan kita? Berat si tepung. Tepung. Caranya adalah berat tepung langsung masukin ke rumus. Berat tepung sama dengan hasil yang dari langkah yang pertama apa tadi? 7. Ya langsung saja. 729 dikalikan dengan 10 min 6. M pangkat 3 harus dikalikan dengan massa jenis tepung. Nah, massa jenis tepung ini Pak Reki sudah dapat dari guru IPA. Makanya ini Pak Reki bawa buku paket pelajaran di IPA ya. Nah, massa jenis si tepung itu adalah, sebentar Pak Reki tengok dulu di sini. Massa jenis tepung. Kalian pintar sekali sebetulnya. Massa jenis tepung. Tepung itu adalah 583. Massa jenis tepung itu adalah 583 kilogram per meter pangkat 3. Nah, cara ngalinya adalah kamu kalikan saja nih antara 729 dengan 583. Itu sekarang kita kalikan yuk. 729 dikalikan dengan berapa di situ? 583. Berapa hasilnya? Setelah Pak Reki jelaskan, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Paham semua? Nah, kalau kalian paham, Pak Reki akan membagikan kalian 3 kelompok. Satu kelompok tadi ada berapa orang? Oke, kelompok 1 nanti di sebelah kiri Pak Reki, kelompok kedua nanti di sebelah kanan, yang tengah-tengah berarti kelompok 3. Kelompok 1 Aisyah, kemudian Juniati, langsung saya. Kelompok 1 di sini aja. Pindah langsung, ambil aja kursinya. Meja nanti di apa aja? Kursinya aja dulu. Aisyah, kemudian tadi si Juniati, Maharani dan Meliana. Berarti kamu tetap. Maharani, ayo. Langsung ke sana. Yang lain diri dulu. Yang kelompok kedua sebelah kanan Pak Reki ada Amira, ada Sherly, ada Revi, ada Zaskia. Kelompok kedua di sebelah kanan Pak Reki. Ambil aja kursinya. Nah, di tengah-tengah berarti sisanya, ya. Berarti siapa? Berarti sisanya siapa? Di sini. Ya, kamu siapa lagi? Nah, bisa si Miranda. Nah, isi. Ini si nah, lanjutin. Kayak yang berarti contoh soalnya. Curutkan ini. Ini tuh. Itu nampakkan yang ini. Ya. Ciem. Yang penting kan ada di situ kan Ciem. Ya Allah, ini penggaris. Mana tadi penggarisnya? Syukur.
masukin angkanya berapa tadi panjangnya? 7. Berarti angka tuh. Habis itu di bawahnya ini kan 7,3 dikurangi. Coba. Kalian jangan takut dengan laptop itu, ya Allah. Nggak akan rusak. Ketik aja. Nah, lanjut lagi bawahnya berapa tuh? Kalikan lah, 7 kali 7 kali itu berapa hasilnya? Tak boleh pakai laptop, hitung dulu manual aja lu. Masa ngitungnya pakai ini? Kalian senang? Dia balik kalkulator laptop. Sebelum makan ini. Makan ini ya. Masanya ini kamu hitung gula air atau garam? Dan ini nampak ya? Kayak gula ini. Tapi saya jangan bilang deh, pakai aku ya. Oh ini. Pakai ini aja ya. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi apa tadi? 10 ya pangkat min. Di sini kan susah pangkat, gimana ke pangkat? Pangkat min, udah kan? Langsung angka yang kedua. Ini tak usah apa? Tidak usah langsung aja ke gambarnya. Nah, ini masukin di sini. Masukin. 5 berapa? 5 ini 9 kali berapa? Kali 5 kali 10 berapa tuh? 4 min, kemudian dikali dengan massa jenis apa? Kalian itu apa? Ini massa jenis apa? Ini garam. Massa jenis garam HIG KLMN HIG XG itu apa? Setelah apa dia? Garam, massa jenis garam pasir. Garam pasir 1201 Nah, sekarang kalian kalikan di potretan 539 kali 1001. Nah, ini bagus. Diskusi kelompok kita sudah selesai. Selanjutnya adalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya nanti di depan kelas ya, di depan teman-temannya. Ya. Gula, ternyata hasil yang didapatkan oke, kalau perhitungan seperti inilah perhitungannya, tapi hasilnya berbeda ya. Kalau kelompok 1
menghitung berat apa namanya garam, yang ini menghitung berat gula. Kelompok yang ketiga menghitung berat si airnya. Oke ya, ternyata kelompok 2 mendapatkan hasil beratnya berapa nak? 360 sekian gram. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semua? Paham ya? Oke. Silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 2, sorry. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik. Semua kelompok sudah maju. Ya, keren sekali. Ya, bagus-bagus banget. Ya, kalau tidak ada pertanyaan tadi berarti kalian sudah paham. Itu menandakan memang betul paham. Mudah-mudahan nanti dibuktikan dengan asesmen akhir nanti. Ya, karena waktunya pun tidak cukup, nanti diberikan kuis, boleh nanti tugas itu kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Tapi sebelum ditutup, kita refleksi sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Nah, refleksinya Pak Reki menggunakan metode 4P lah. P yang pertama, peristiwa. Apa yang kalian alami peristiwa dari proses pertama tadi Pak Reki menjelaskan sampai dengan sekarang? Peristiwanya seperti apa kegiatan kita pada hari ini? Coba jelaskan satu orang satu. Atau semuanya perwakilan saja. Apa kira-kira peristiwa hari ini? Peristiwa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran. Ya betul, salah satu peristiwa yang kita lakukan pada hari ini adalah menghitung berat benda yang ada setiap kelompok ya. Ada garam, kemudian ada gula, kemudian ada juga air. Terus apa lagi kira-kira peristiwa kita? Selain menghitung ini juga sama nih, diskusi kelompok tapi dengan menggunakan laptop. Itu juga suatu peristiwa kan? Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Bahagia? Kenapa bisa senang? Kenapa bisa bahagia? Ada yang memberikan tanggapan? Hah? Wih, luar biasa, tahu banyak hal. Dengan begitu perasaannya bahagia, ya luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran yang kalian peroleh dari kegiatan kita pada hari ini apa? Oh betul, ternyata kamu bisa menghitung berat benda itu dengan menggunakan konsep bilangan berapa? Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk semuanya. Terus P yang terakhir adalah penerapan. Kira-kira setelah kamu dapatkan ilmu dari sini, apa yang kamu akan lakukan ke depannya? Oke, keren sekali. Akan menggunakan lagi konsep ini ke dalam pertemuan selanjutnya. Makanya jangan sampai lupa lagi kalian ya dengan materi ini. Oke, berarti kalian betul-betul keren sekali, bahagia sekali ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk matematika. Apa yang ini? Senang-senang, bahagia, asik-asik, keren ya. Jadi kita tutup dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menghitung berat suatu wadah dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat ya. Oke. Untuk tugas, Pak Reki ingin memberikan tugas sama kalian melalui ketua kelas saja. Nanti Pak Reki kirim WA ke ketua kelas. Silakan nanti ketua kelas share ke grup tugas itu dikumpulkan di hari pertemuan berikut. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, boleh kita tutup. Oke, silakan Pak Reki tutup. Bersiap. Ya. Dan boleh duduk. Tidak boleh keluar, boleh duduk. Boleh duduk. Jam berapa?